Kenapa ya dari dulu masyarakat Indonesia sebagian besar sangat mengenal Honda? Padahal bukannya dari dulu juga ada Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki. Apapun yang terlintas tentang sepeda motor roda 2, pasti yang disebut Honda. Betul kan sob? Tanpa menyebut jenis pabrikannya. Contohnya Honda Mio, Honda Shogun, Honda Trail. Honda bahkan menjadi kata ganti sepeda motor di Indonesia. Coba kita flashback. Honda lahir di Indonesia sekitar tahun 1971 melalui Honda S90Z. Yamaha hadir di awal tahun 1973 melalui Yamaha V50 dan itu pun melalui jalur importir umum. Dan pada tahun yang sama Suzuki juga hadir melalui Suzuki A100 dan Kawasaki pada tahun 1994 melalui Kawasaki KZ100. Jadi jelas kan sob, sebabnya Honda lebih familiar dan pertama yang ada di Indonesia. Karena lebih dikenal di kalangan masyarakat, Honda menjadi primadona terutama bapak-bapak Indonesia. Jadi apapun jenis sepeda motor yang akan dibelinya jelas Honda. Kadang doktrin Honda bapak-bapak ini sampai melekat saat ini sob. Orang tua dahulu memilih Honda karena katanya perawatannya mudah, murah, dan Honda memiliki harga jual yang tinggi, mudah dijual lagi sob. Karena tingkat kepercayaan itu tadi, sehingga harga tetap stabil walaupun dalam keadaan second. Motor bapak-bapak ini sangat banyak sob, bahkan sangat dikuasai oleh bapak-bapak Indonesia. Salah satunya, kita coba mulai dari Honda Moped atau sekelas motor bebek Honda, yaitu Honda Grand, Impreza, Kirana, Karisma. Dan yang paling racun itu adalah Honda Supra sob, bahkan melegenda dengan sebutan Supra Bapak. Kalau dulu Supra Bapak secara umum, dan mereka juga bilang Supra Getar. Ini intinya apapun sepeda motor khususnya merek Honda dan Supra itu harga mati sob. Itu keputusan mutlak dan jangan diganggu-gugat kalau nama kita mau masih aman di kartu keluarga. Jadi kalau masa itu semua motor bebek Honda dikuasai para bapak-bapak di Indonesia, bahkan di semua lini jenis sepeda motor moped, kemana sih kaula muda waktu itu? Bukankah generasi yang lebih muda memiliki adrenalin yang lebih tinggi dari bapak-bapak itu tadi? Yang dimana motor bebek itu hanya itu-itu aja dan masih standar. Memang sih dari segi build quality berkualitas. Dan belum lagi terkenal irit bensin, mesin bandel, dan bertenaga. Namun bertolak belakang dengan kebutuhan kaum pemuda sob. Karena motor bertenaga aja nggak cukup. Waktu itu karena perkembangan zaman lebih semakin modern. Yang lebih lagi makin berinovasi, yang dimana mereka juga membutuhkan motor Honda yang lebih sporty dan tentunya lebih kencang sob dari motor bapak-bapak. Sebagian hal dicoba, mulai dari modifikasi, upgrade mesin, naik cc, dan apa saja yang dibutuhkan waktu itu pasti akan diupayakan sob. Namun mungkin masih belum puas dan kesannya itu-itu aja, sehingga lahirlah motor bebek khusus anti bapak-bapak sob, yang dimiliki tampilan yang sangat sporty, lincah, dan kencang. Intinya anak muda banget lah sob. Sepertinya Honda kala itu memanfaatkan kesempatan di waktu yang tepat, yang dimana kaula muda membutuhkan penyegaran pada sepeda motor yang terkesan monoton, dan akhirnya lahirlah Honda Blade dengan tagline Winning White Blade pada tahun 2008. Honda Blade desainnya lebih berkiblat ke bebek sport. Dari segi desain cukup menarik dan keluar dari pakem Honda karena konsepnya mirip Suzuki Arashi yang aslinya anti-mainstream. Bodinya ramping dan jangkung, headlamp menyatu dengan sen berada di tebing, sering disebut lampu bego karena nggak ngikuti belok stangnya sob. Spakbor depan menyatu dengan tabung sok, sayapnya mirip dengan fairing, tersedia bagasi, bel belakang dilapisi dengan karet, rem depan cakram, belakang masih tromol. Footstep belakang model gantung, knalpotnya sporty model terbaru. Hanya ada versi velg casual serta swing arm yang model penyet. Honda Blade ini generasi pertama ini memiliki desain ala-ala motor balap dunia sob, dengan mengusung merek Repsol di bagian sayap samping dipadukan dengan warna orange yang sangat tajam dan ikonik MotoGP yang keren. Honda Blade 110 mengusung mesin terbaru 4 langkah SOHC 110cc. Bersama RRE Roller Rocker Arm yang minim friksi dan panas.
Head cylinder model Cup, sistem karburator serta pendinginan udara, memiliki power maksimal 8600 di RPM 7000, serta torsi puncak di 8400 di RPM 5500. Diteruskan dengan transmisi semi otomatis 4 kecepatan. Pada tahun 2010 mendapat update ringan, desain stripe, serta tambahan over fender pada spakbor samping yang menambah kesan yang lebih sporty. Honda Blade generasi pertama ini beredar sampai 2011 karena digantikan oleh model terbarunya. Namun sayangnya motor ini hanya beredar 3 tahun saja sob. Tepat di tahun 2011 motor ini berhenti produksi dan dilahirkan generasi terbarunya yang lebih canggih dan lebih sporty. Pada tahun 2010 mendapatkan update ringan desain stripe serta tambahan over fender pada spakbor samping yang menambah kesan sporty. Honda Blade generasi pertama ini beredar sampai 2019 karena digantikan model terbarunya. Jadi masa edarnya mulai 2008 sampai 2011. Pada tahun 2011, Blade terbaru meluncur dengan ubahan total. Kembali menggunakan desain full motor bebek meninggalkan desain lama. Padahal saat itu desain Blade lawas mulai diterima konsumen. Tapi itulah strategi marketing karena itu menghimpit pasar Jupiter Z1. Dimensi lebih besar, headlamp dual model di batoknya, sen tetap di tebeng sayap, udah 3 dimensi, knalpot di cover plat full chrome. Lampu belakang lebar senada dengan bodi dan joknya. Ada lampu plat nomornya di spakbor belakang serta footstep gantung model terbaru. Berubahnya mencolok lainnya adalah bagian pengereman double disc serta swing arm sudah model kotak meninggalkan arm model penyet seperti versi lawas. Untuk mesin masih mengusung spesifikasi yang sama dengan Blade generasi pertama dan mendapatkan tambahan HVIC atau Honda Variable Ignition Control yang bekerja menyesuaikan kebutuhan pengapian sesuai putaran mesin. Maksimal di 8000 di RPM 7800 serta torsi puncak sekitar 7830 di RPM 5500 atau lebih rendah dari pendahulunya sob. Dan bobotnya jadi lebih naik menjadi 104 kg. Blade generasi 2 beredar mulai dari tahun 2011 sampai 2014 atau sekitar 3 tahun saja sob, karena digantikan model terbaru. Lahir lagi generasi seterusnya dengan mengusung konsep yang sama dan warna yang berbeda. Namun sayangnya Al generasi Blade di stop produksinya di awal tahun 2020 karena dinilai mulai sepi peminat oleh motor-motor matic yang mulai menghimpitnya. Motor ini disuntik mati bersamaan dengan sepupunya yaitu Supra X LMN.